Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang head unit Cherokee yang telah saya pakai di mobil saya. Head unit ini adalah head unit Android. Di sini jika kita lihat penampilan DOS-nya, ini yang pertama ini ada tulisan Cherokee, kemudian Car Android Player, full glass capacitive panel. Ini 9 inch. Kemudian di sebelahnya ada mirror link untuk Android dan iOS. Kemudian ada 1080p Full HD. Di bawahnya lagi ada tulisan tipenya C6329. Kemudian ada tulisan kecil di bawahnya ini RAM 1 GB dan ROM 16 GB. Ini berarti memori internalnya 16 GB. Kemudian head unit ini juga sudah mendukung Bluetooth, kemudian WiFi, kemudian fungsi kontrol lewat setir, kemudian layar sentuh, ada FM radio, USB, dan GPS. Kemudian kita lihat di sampingnya. Ini dari samping ada beberapa fitur lagi yang di sini. Yang pertama full glass panel, kemudian layar kapasitif, layar sentuh 16,9 TFT, ada 1080p, 2 USB input, fungsi WiFi, fungsi GPS, radio FM, multi bahasa, mendukung multi format video, mendukung kamera belakang, steering wheel control, 4x50 watt daya keluaran maksimal, mendukung layar split. Jadi dia ini bisa mengangkat speaker 4 buah dengan daya 50 watt. Oke, itu saja mungkin untuk awalnya. Mari kita lihat penampakannya ketika terpasang di dalam mobil. Sekarang teman-teman, saya sudah berada dalam mobil Datsun. Inilah penampakannya ketika head unit Cherokee ini terpasang di dashboard mobil saya. Secara umum dia tidak mengganggu apapun, hazardnya tidak terganggu. Kemudian juga tombol AC ada di bawah sini, dan karena framenya telah diganti dengan yang bisa untuk yang punya layar seperti ini, maka ketika pemasangan juga terlihat cukup rapi. Oke, kita coba hidupkan. Ya, inilah tampilan awal ketika head unit ini dihidupkan. Muncul tulisan Cherokee, kemudian selanjutnya muncul tulisan Android. Memang dia agak lama ketika start awal. Ya, kita tunggu sejenak. Ya, ini model pemutar lagu sebelumnya. Jadi dia ini ketika sementara memutar lagu kemudian kita matikan mobil, dia juga otomatis mati. Maka ketika dihidupkan kembali, dia modenya akan kembali ke model pemutar musik seperti yang terakhir kita pakai ketika mobil itu dimatikan. Dan inilah tampilan awal dari
head unit ini. Sebenarnya tampilan awal ini adalah sudah aplikasi yang saya install sendiri. Jadi dalam head unit ini hanya ada 2 aplikasi yang saya install, yang lainnya adalah aplikasi bawaan. Yang pertama adalah tampilan ini, yang kedua adalah aplikasi video. Sedangkan aplikasi yang lainnya ini, semua ini Chrome, Google, video dan sebagainya, ini adalah aplikasi bawaan mobil. Pada kesempatan yang lain saya akan juga menceritakan, membuat video tentang aplikasi yang saya pakai di sini sehingga tampilan head unit ini menjadi seperti ini. Ada logo Datsun di di tengahnya. Oke, kita lihat menunya ketika memakai aplikasi ini sudah berubah ke sini. Jadi kita tekan menu, maka semua menu itu akan tampil di layar ini. Jadi ini adalah full menu bawaan atau aplikasi bawaan dari Android ini, kecuali aplikasi video ini. Nah, secara umum aplikasi head unit ini sudah cukup menyenangkan untuk saya. Jika saya ingin memutar musik misalnya, ini cukup tinggal menekan tombol yang ini, maka musik akan segera terputar. Kemudian jika saya ingin memutar video, saya cukup menekan ini tombol yang ini. Nah, ada 2 hal paling tidak, atau 3 hal lah yang paling tidak yang agak mengganggu saya di head unit ini. Yang pertama tentang tombol apa namanya ini, tombol volume terutama di bagian volume naiknya. Ini terasa sangat sensitif. Ini jika di tombol ini tidak ada masalah ketika ditekan-tekan, tapi jika dia di tombol ini, tombol plus ini ketika ini tersentuh saja sedikit, maka volume langsung naik, walaupun yang ditindih itu bukan tombolnya, tetapi cuma di pinggirnya sini. Nah, cuma di pinggirnya ya, seperti itu yang pertama yang agak sedikit mengganggu. Kemudian yang kedua ini sebenarnya berhubungan dengan poin ketiganya, yaitu tentang aplikasi pemutar musik. Ya, jadi ini adalah aplikasi pemutar musik. Jika ini dilihat, aplikasi pemutar musik ini tidak ada apa-apa tampilannya. Ini tidak ada. Ini semua kosong. Jadi dia membaca bahwa tidak ada musik di dalam head unit ini. Padahal saya sudah memasukkan banyak file musik ke dalamnya. Nah, misalnya saya tekan ini untuk melihatnya. Ini adalah file musik ini. Inilah semua adalah file musik yang ada di dalam head unit ini. Head unit ini semua banyak file musik di dalamnya. Ada banyak sekali. Tetapi ketika kita tekan pemutar musiknya, file itu tidak satupun muncul di pemutar musik ini. Nah, tidak ada. Sehingga pemutar musik ini tidak bisa saya fungsikan. Nah, justru yang saya fungsikan ini adalah pemutar musik dari bawaan aplikasi tampilan ini, aplikasi ini yang menampilkan model seperti ini, yaitu ini pemutar musiknya. Jadi pemutar musiknya ini, jika langsung memutar musik kita langsung bisa tekan di sini. Tapi jika ingin mencari lagu yang lain, kita pilih di sini, kemudian
Bahkan di situ ini adalah pemutar musik dari aplikasi aplikasi yang saya install ini. Untuk masalah suara tidak ada masalah sebenarnya. Ini sangat lumayan. Ini saya biasanya hanya memutar saja sampai di angka 10 itu suaranya sudah cukup kencang. Tetapi yang sangat mengganggu itu adalah tadi ini. Dia hanya bisa memutar musik dari aplikasi yang saya install, sedangkan aplikasi bawaannya ini entah kenapa ini lagu ini tidak muncul di aplikasi bawaan head unit ini tadi. Oke, untuk suaranya kita coba cari satu lagu yang tidak kena copyright mungkin. Ini kayaknya tidak cocok. Coba kita lihat lagi di tempat lain. Mungkin di sini. Kayaknya juga kurang bagus. Kita lihat lagi di tempat lain. Anda mendengarkan melalui handset mungkin hasilnya lebih baik. Ini kalau di tingkat 12 seperti ini volumenya ini, waduh, ini sudah sangat kuat sekali. Oke, seperti itu tadi suaranya. Kalau menurut saya ini suaranya sudah cukup lah. Sampai di angka 13 itu tadi di dalam mobil ini sudah terdengar kuat sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kekurangan ketiga, juga hampir sama dengan kekurangan yang kedua tadi dari head unit ini. Yang pertama tadi ini adalah pemutar musiknya yang tidak bisa membaca file yang sudah ada di dalam ini, dalam head unit ini. Yang ketiga juga ternyata pemutar videonya ini pemutar videonya juga tidak bisa membaca file video MP4 yang sudah ada di dalam mobil ini. Nah, ini harusnya dia ketika ini di eksternal SD ini, karena ini sebenarnya tidak punya memori eksternal, dia hanya memori internal. Jadi sebenarnya ketika ini ditekan harusnya dia sudah menampilkan file-file video di sebelah sini. Nah, tapi ini tidak ada, dia tidak menampilkan file apapun, ini kosong bahkan di aplikasi pemutar video bawaan dari head unit ini. Padahal file video ada banyak di dalam head unit ini, ada banyak. Ini coba kita lihat, ini jenis file video. Ini semua adalah file video yang ada di dalam. Ini adalah file video, tapi
tidak dikenali oleh pemutar musik bawaan head unit ini. Ini saya juga belum tahu persis apa masalahnya. Jika ada teman-teman yang paham hal-hal seperti ini, ya bisa mungkin komen di bawah. Ini semua adalah file video banyak sekali, tapi tak satu pun yang dikenali ketika kita membuka aplikasi video yang bawaan apa namanya ini, head unit ini. Justru dia lebih mengenali file musik ataupun file video jika file musik ataupun video itu terletak di USB ya. Jadi dia ini punya dua kabel USB, saya letakkan di sana secara tersembunyi. Jadi ketika USB flash disk itu kita masukkan yang berisi file musik ataupun file video, kita colokkan ke USB nya, maka justru itu yang dia kenal. Sedangkan yang sudah berada di dalamnya ini, yang sudah ada di sini ini, dia tidak kenali. Ini musik ini dia tidak kenali, dan video ini juga dia tidak kenali di pemutar musiknya. Tapi apabila kita colok flash disk di USB-nya itu, dia langsung mengenali file videonya. Oke, saya coba perlihatkan. Ya, ini posisinya file apa namanya, flash disk saya colokkan ke tempat colokan USB-nya, flash disk. Ini di tempat yang tersembunyi sehingga tidak sempat terekam kamera. Jadi coba kita cek. Ini ada terbaca di sini, langsung muncul di sini ada USB. Nah, jadi dia di sini sudah apa namanya, head unit ini baca bahwa ada flash disk masuk dan apa isinya. Nah, ini adalah isinya flash disk yang masuk itu tadi. Inilah isi flash disk yang terbaca di manajer file ini. Sekarang kita coba di pemutar musik. Nah, di pemutar musik bahkan file di dalam flash disk itu juga tetap tidak terbaca. Di pemutar musik bawaan dari head unit ini. Dia tidak baca satupun file, baik itu file yang ada dalam memori internal dari head unit ini maupun dari flash disk. Makanya saya selama ini saya tidak pernah pakai ini pemutar musik ini bawaan head unit ini karena itu persoalannya. Sekarang kita cek di pemutar video. Nah, daftar putar. Ini dia mulai baca yang apa namanya, yang dari flash disk, tapi yang dari kartu memori ini atau dari kartu memori, maaf, yang dari memori internalnya ini dia tetap tidak dibaca. Ini daftar putar ini adalah isinya dari USB pasti. Ini isinya dari dua ini. Isinya dari ini tadi 01 02 sekian. Ini daftar putarnya juga sama. Nah, itu. Ini adalah isinya dari USB. Sedangkan isi dari ini memori eksternal internalnya ini yang tidak dia kenali, sehingga apa namanya, head ini menjadi agak lucu saya rasa. Yang di dalamnya sendiri dia tidak kenali, tapi yang dipasang dari luar itu yang dia kenali. Apalagi selain itu secara keseluruhan tidak ada masalah sebenarnya dengan head unit ini. Ini hanya persoalan kemampuannya membaca atau mengenali file musik dan file video ini yang bermasalah, karena akhirnya kedua aplikasi bawaan ini, pemutar video dan pemutar musik ini tidak maksimal fungsinya.
Yang saya hanya bisa pakai ini adalah pemutar video ini, sehingga saya tampilkan di tampilan awal ini di video ini. Sedangkan pemutar musiknya ini tidak terpakai. Yang saya pakai ini adalah pemutar musik dari bawaan aplikasi yang saya install. Nanti pada kesempatan yang lain mungkin saya akan ceritakan juga aplikasi ini dan bagaimana sehingga bisa tampil seperti ini, karena ini juga cukup unik saya rasa. Ini ada beberapa juga yang bisa dia ganti-ganti di tengah sini. Ada ini kemudian ini tampilan kilometer, ada tampilan jam, ada tampilan logo Datsun. Teman-teman semua, saya pikir untuk sementara ini yang saya ingin sampaikan tentang head unit Android Cherokee 9 inch ini. Memang tampilannya agak sudah cukup bagus menurut saya, cuma memang ada beberapa hal yang kekurangan dari head unit ini. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada hal-hal yang perlu dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.